Tapi insya Allah orang-orang yang dekat, orang-orang yang mau belajar bersama-sama dengan kita semua adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Dan disitulah jangan sombong kalau kita lagi mempunyai apapun. Dan tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Anda, kalimat di sini tidak boleh sombong dan Anda itu tidak bisa melindungi. Itu kalimat tidak bisa melindungi adalah kalimat apabila Anda itu sombong dan kesombongan Anda akan hancur dan kebohongan Anda itu akan hancur. Kenapa hancur? Karena semuanya itu tidak ada yang kekal. Yaitu semuanya akan musnah. Karena pada waktunya idza jaa ajaluhum, itu otomatis apabila ajal itu datang pada tepat waktunya, maka Anda pun tidak bisa apa-apa. Karena nyawanya ditarik. Nah, kalau sudah ditarik, apa Anda bisa lari? Apakah dengan kekayaan Anda itu bisa nyogok malaikat? Apa dengan kekayaan itu Anda bisa memberikan ini nanti dulu saya nyogok sebentar berapa menit? Nggak akan bisa. Waktu nih mati ya gleksek lah kodono. Dan disitulah kita jadi orang yang kaya, jadi orang yang miskin, jadi semuanya itu ada ujiannya. Di saat kita miskin pasti kita diuji oleh kemiskinannya, yaitu disuruh belajar sama baginda Rasulullah apa? Yaitu sabar dan tawakal. Orang kaya pasti akan diuji kekayaannya, yaitu dengan caranya bisakah orang itu mencegah hawanya dia sendiri. Kebanyakan orang itu tidak bisa mencegah hawanya. Apa sebabnya? Karena dunia itu nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat di dunia ini. Itu kenikmatan yang ada di dunia itu adalah bagian daripada sekelilingnya neraka. Apabila kita masuk, kita buka pintunya, plus masuk itu. Jadi nanti Allah pun akan mempertanyakan, apa yang Anda dapatkan di dunia ini? Semua akan dipertanyakan. Itu yang namanya hisab. Jadi nggak akan luput dari pandangan Allah, karena Allah itu mempunyai sifat al-muhaiminu. Itu. Jadi kalau kita sombong, tidak ada yang bisa melindungi orang-orang yang sombong dari kemurkaan Allah. Karena apa? Karena Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong. Orang yang sombong banyakannya apa? Sok. Merasa dirinya itu adalah sok. Itu. Sok apa? Sok merasa benar-benarnya, kebanyakan benar menurut akli. Bukan kebenarannya itu menurut nakli. Tapi kebenarannya menurut akli. Itu adalah benar kata sendiri. Itu menurut kebenaran aklinya. Apapun yang dipikirkan yaitu menyentuh perasaan orang lain dengan caranya berbicara yang hati-hati atau dengan caranya menerka-nerka sekiranya masuk ke hati, itulah bahasanya orang akli. Nantinya akhirnya jadi apa? Yaitulah jadi terperosok ke dalam lubang yang tidak bisa ditertolong. Karena apa? Masuk ke dalam dunia kepercayaan, yaitu musyrik. Itu seakan-akan menganggap orang itu hebat. Seakan orang-orang anggap orang itu sebagai penolong. Tapi sebenarnya tidak. Itulah. Kalau sudah masuk kategori itu, maka disitulah orang itu sebenarnya orang yang tidak pernah belajar ilmu agama atau ilmu adab. Karena benarnya kata sendiri. Tidak benar kata siapapun. Tapi benarnya kata sendiri. Jadi seakan-akan kita orang yang tidak mengertinya juga. Oh iya, orang itu benar. Karena secara logika berbicaranya tepat. Tapi secara naklinya tidak tepat. Maka ada kalimat bijaknya. Orang bagus itu belum tentu dibalas dengan bagus.
Orang baik itu belum tentu dibalas dengan kebaikan. Itu kalimat bijaknya. Tapi orang-orang yang menginginkan kalimatnya yang bagus, ingin dibalas bagus, itu adalah orang-orang yang benar kata sendiri. Bukan benar kata nakli, tapi benar kata akli. Itu yang sekarang terjadi. Makanya para pemimpin itu benarnya kata sendiri ya banyak. Contohnya seorang pemimpin banyak yang tidak bijak, banyak. Karena apa? Karena orang itu tidak mempunyai adab. Dan waktu belajarnya tidak dipakai adabnya, maka ilmunya tidak bagus. Kalau sudah tidak bagus, maka tingkahnya tidak akan bagus. Kalau sudah tidak bagus, maka orang itu tidak mempunyai kebijakan yang bagus. Semuanya itu adalah kebohongan yang akan didapatkan. Tidak akan dapat yang bagus. Itulah yang sangat mengerikannya. Jika kita semua mengetahui sesuatu yang tidak benar, mengetahui sesuatu yang kalimat-kalimatnya orang-orang yang buruk atau orang-orang yang kasar, maka kita lebih baik menyebut asmanya Allah Subhanallah. Semoga saja kita itu tidak terperosok seperti orang-orang yang mulutnya kotor. Walaupun kalimatnya bagus, tapi ternyata orang itu tidak bagus. Itu yang harus kita ketahui. Dan ketahuilah, kita hidup semuanya di dunia ini, kita merasakan mendapatkan nikmat, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya semuanya apapun yang ada di dunia ini untuk menuju akhirat karena berkat Allah. Yaitu dengan caranya mengutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan, yaitu menyempurnakan adab atau akhlak manusia menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memperjuangkan? Mungkin masih berjalan dari dulu saling bunuh-membunuh. Nah ini sudah diperjuangkan kayak begini aja, seperti begini aja udah saling banyak yang orang yang tidak cocok ada yang dibunuh, ada orang yang nyantet, ada orang yang macam-macam. Tapi ketahuilah, orang-orang yang seperti itu yang berbuat jelek, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di sananya, akan diminta pertanggungjawaban, yaitu sangat mengerikan bagi orang-orang yang zalim, mengerikan bagi orang-orang yang musyrik, karena semua kalimat-kalimatnya itu sangat luar biasa yang akan memakan tubuhnya, yang akan memakan hasil dari kebaikannya, yaitu yang tadinya baik menjadi kotor. Akhirnya orang seperti itu akan masuk ke dalam neraka. Disitulah kenyataannya bahwa kita semuanya ini adalah berkat dari Allah yang semuanya kita harus syukuri. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus benar-benar mau menyukuri. Sekecil apapun kenikmatan dari Allah, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Itu yang harus kita ketahui. Sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan dengan kalimat-kalimat, yaitu kenikmatan kecil itu banyak orang yang meninggal. Dianggapnya kenikmatan kecil itu bukan kenikmatan. Karena apa? Kebanyakan biasa menerima nikmat besar. Nikmat kecil jadinya disepelekan. Nah padahal dari awalnya kecil itu yang akan menjadi besar. Bukan dari besar menjadi kecil. Tapi disitulah untuk mencapai besar maka kita perlu proses kesabaran, tawakal. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kenapa banyak orang itu yang tidak mau sabar dan tawakal? Karena orang itu sudah tidak ada kontrol untuk menguasai dirinya, menggapai keduniaan yang sehat, keduniaan yang barokah. Karena tidak menginginkan bahwa itu mencari ilmu dunia,
mencari dunia dengan baik maka harus dengan ilmu. Karena apabila kita tidak punya ilmu, banyak hartanya, maka kita akan pusing, yaitu menjaga hartanya. Bagaimana hartanya tidak tercuri, bagaimana hartanya itu selamat. Tapi bagi orang yang mempunyai ilmu banyak, hartanya itu akan bisa dijaga dengan ilmunya. Itu bedanya orang yang kaya harta dengan kaya ilmu. Maka orang itu akan tidak lepas dari apapun. Tidak lepas dari hawanya. Karena pengen menjaga hartanya itu jadinya pusing. Kalau sudah pusing akhirnya jadi pening. Pening kalau sudah begitu akhirnya jadi stroke. Kalau sudah stroke ya koit. Itu akibat dari orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu adab. Maka orang itu mencari harta dengan caranya sendiri, akal-akalan. Bagaimana cara mengakali ilmu dunia ini dengan caranya yang bisa menghasilkan luar biasa. Itulah. Tapi alhamdulillah orang-orang majelis, orang-orang yang mau belajar bersama-sama di sini adalah orang yang masih mentaati apa yang jadi perintahnya Allah, yaitu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Itu saja alhamdulillah. Jadi harus ketahui semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah yang kita harus syukuri. Dan disitulah diterangkan kita sebagai seorang pemimpin. Maksudnya pemimpin dalam pribadinya kita sendiri, yaitu diberi kenikmatan, yaitu diberi tangan, diberi kaki, diberi akal, diberi hati. Pergunakanlah dengan caranya yang baik. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Itu baru tangan dengan yang ada di tubuh kita. Bagaimana kalau kita sudah punya keluarga? Maka akan dipertanyakan juga apa yang jadi titipan kita, yaitu arzakul khairul walad. Itu rezeki yang paling baik itu adalah anak. Tapi kenapa banyak orang itu yang menyanyiakan? Itu yang sangat mengerikan. Sudah tahu kita ini nggak benar, malah pengen tambah-tambah nggak benar. Sudah tahu kita sudah punya anak, sudah tahu kita diberi rezeki anak, maka jagalah anak itu. Karena anak itu bagaikan kertas kosong yang akan ditulis oleh kita kelak untuk perjalanan hidupnya, biar kita nanti kalau mati anak itu bisa membalas dengan caranya mendoakan kita, yaitu bagaimana caranya mendoakan orang yang sudah mati. Nah, ini kebanyakan orang itu, banyak orang yang tidak menginginkan doa dari anaknya. Makanya anaknya itu biarkan begitu saja. Alhamdulillah saya bangga kok dengan orang-orang yang ada di majelis ini. Semuanya teman-teman ini yang punya anak dikenalkan caranya seperti apapun dengan agama. Perlahan-lahan, tidak ada kata terlambat. Ayo kita sama-sama, kita gabung, kita belajar bersama-sama. Dan arahkan sebagai orang tua, dan arahkan kita semua. Kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bijak. Karena butuh yang namanya kebijakan itu yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Insya Allah dengan adanya keterangan dari surat Al-Mu'minun tadi, kita ini akan menjadi seorang mukmin yang benar-benar menjalankan mukminnya. Bukan sekedar sebagai orang iman yang tidak ngimani, tapi benar-benar orang iman yang benar-benar ngimani. Bukan hanya sekedar Islam dan iman tapi tidak mengimani, tapi benar-benar seorang Islam yang iman dan mengimani. Itulah yang sangat kita harapkan. Semoga keterangan ini bisa membuka wawasan bahwa kita ke depannya itu akan lebih baik lagi dengan caranya pengetahuan belajar bersama-sama. Fa insyaallah semuanya kita akan kumpul kalau kita benar-benar mau belajar dan dipakai adabnya, jangan asal-asalan. Karena saya butuhnya bukan belajar gitu untuk hanya sekedar mendengarkan, tapi pergunakanlah sedikit demi sedikit, itu pergunakanlah. Mari kita belajarnya itu memperbaiki perlahan-lahan. Bukan belajar secara spontanitas, kita harus bisa, tidak. Kita ayo belajar bersama-sama. Yang namanya kalimat belajar bersama-sama itu pasti ada kurangnya. Bagaimana supaya kekurangan itu kita tutupi bersama-sama, maka semuanya akan jadi bisa bersama-sama. Fa insyaallah semoga ini adalah
keterangan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga menjalankan kehidupan kedepannya itu lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.